Halo semua, kali ini kita akan mencoba membuat proses Extract Transform Load atau ETL menggunakan tools Pentaho Data Integration. Data source atau sumber data yang akan kita gunakan adalah dataset publik yang terdapat pada Kaggle. Oke, kita mulai dengan mengunduh dataset publik di Kaggle. Untuk linknya yang saya sertakan di deskripsi. Kita masuk ke kita buka browser, linknya kita akan download dataset online retail ya, dataset penjualan. Ini datanya kita download yang tahun 2009 sampai 2010. Klik download. Saya taruh di D, data latihan ETL. Ini datanya. Nah, setelah di download kita coba lihat isinya. Klik kanan, ekstrak. Saya akan coba buka dengan Excel ya. Oke, jadi bisa teman-teman lihat data yang sudah kita unduh. Fieldnya ada invoice, stock code, description, quantity ya, invoice date, price, customer, dan country. Jadi di sini kita akan coba memasukkan data ini ke dalam tabel fakta ya, di data warehouse kita menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, di sini kita akan lakukan sedikit beberapa transformasi karena kita akan membuat sebuah tabel fakta yang dapat digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan periode kuartil, tahun, bulan. Jadi invoice date ini perlu kita transform. Kita ambil bulannya saja, kita ambil tanggalnya saja, tahunnya. Karena di sini secara kurang di detik, jadi kita nggak bisa ambil detiknya di sini. Jadi kita akan coba ambil hari, bulan, tahun, dan kuartil. Kemudian kita juga akan lakukan transformasi untuk mendapat subtotal ya, dimana subtotal itu quantity dikali price. Ini datanya setelah kita telaah bersama. Terus kita siapkan database-nya. Untuk penampungan datanya kita buatkan sumber data warehouse-nya. Di data warehouse saya sudah siapkan tabel ya, tabel fakta penjualan. Saya buat database latihan _data_warehouse. Nama tabelnya fakta penjualan dengan strukturnya seperti ini. Jadi ada ID, hari, bulan, tahun, kuartil. ID itu auto increment ya. Terus invoice date, stock code, description, quantity, price, subtotal. Ini yang baru dibuat. Jadi kalau dibandingkan dengan data yang tadi, kolom barunya ID, hari, bulan, tahun, dan kuartil serta subtotal. Jadi kita akan coba lakukan transformasinya di Pentaho. Penyerapan data di Pentaho, transformasi, kemudian disimpan di tabel fakta penjualan. Jadi silahkan teman-teman bisa coba untuk membuat tabelnya terlebih dahulu, database-nya juga dan tabelnya. Setelah tabel dan database siap, kita buka Pentaho Data Integration ya. Pentaho Data Integration. Pentaho saya ada di D, kemudian Pentaho spoon.bat. Nah, Pentaho-nya sudah terbuka. Lalu kita buat file new transformation ya. Transformation ini kita simpan terlebih dahulu ya. Kita buat di latihan ETL. Kita coba namanya ETL penjualan. Save. Nah, yang pertama kita tambahkan step CSV file input ya. Step CSV file input.
Ini ya. Kemudian kita tentukan sumber filenya dengan klik kanan, edit. Kita boleh ganti nih step name-nya. Saya biarin aja CSV file input. Kemudian kita browse file name-nya. Ya, ada di D data, ini tempat saya ya. Ini delimiter ini menandakan kolomnya dipisahkan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian setelah semua sudah ditentukan source filenya, kita tekan get fields ya. Nah, maka step ini sudah membaca field-field apa saja yang ada pada CSV yang sudah kita tentukan ini ya. Nah, di sini kita akan lakukan sedikit penyesuaian ya untuk tipe data. Ini tipe data yang otomatis dibaca oleh step CSV gitu. Nah, kita lihat lagi untuk ini invoice. Tadi saya sempat lihat karena ada C, berarti dia tidak bisa kita set sebagai integer ya. Kita harus buat dia sebagai string. Terus di sini juga dia kita set string saja ya. Berarti ini integer untuk quantity, price integer ya. Terus berarti invoice kita buat string, stock code string, description string, quantity integer, invoice date kita set sebagai date karena ini akan mempengaruhi proses calculation-nya nanti untuk tipe data ini. Misalnya kita mau ada perhitungan, tentunya dia tidak akan menghitung kalau tipe datanya tidak sesuai dengan operator perhitungannya gitu. Jadi ini harus kita ambil date, kita tentukan format date-nya, karena format date-nya seperti di Excel ini di data CSV-nya ini bulan tanggal tahun ya, bulan tanggal tahun, bulan kita ambil bulan tanggal tahun ini misalnya. Kemudian price-nya number, customer ID, country. Ini kita agak besar-besarin, quantity udah, stock code-nya kita tambahkan lagi 20 agar lebih besar. Nanti kalau selanjutnya kita dapat data baru invoice, kita besarin lagi ya. Ini udah, berarti kita sudah set field-nya. Terus kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa klik preview. Kita bisa lihat berapa rows yang akan kita preview. Nah, ini hasil pembacaan dari CSV file input. Ini price dan seterusnya. Kita close, kita klik OK. Selanjutnya kita akan lakukan transformasi ya. Transformasinya untuk mengambil tanggal, hari, bulan, tahun, dan kuartil dalam invoice date. Kemudian melakukan penjumlahan ya. Itu kita gunakan transform kalkulator. Kemudian kita set step setelah CSV input, klik sekali ya, klik sekali maka muncul pilihan ini. Kita pilih hop-nya, ini namanya hop ya teman-teman ya, untuk arus selanjutnya hop and output of step. Kemudian kita setup di sini, edit. Nah, kita sebut namanya transformasi periode gitu deh. Terus kita buat field baru, misalnya namanya hari. Nah, di sini ada operator calculation. Teman-teman bisa pilih di sini semua. Pilih di sini semua. Ada A plus B, A min B kurang kali bagi kali akar dan sebagainya. Untuk mendapatkan hari, kita gunakan tipe kalkulasi day of month of a date A. Ini ya. Jadi ini fieldnya. Jadi day of month of date A. Jadi ini field A-nya apa gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat A tambah B, berarti kita tentukan field A, field B-nya apa. Nah, kalau kita hari, kita ambil. Nah, apa yang akan menjadi field A gitu. Misalnya di sini invoice date. Ini kan day of month of date A yang ada di field A ini. Terus kita buat bulan ya. Bulan itu month of date A. Kita ambil invoice date. Kemudian tahun, year of date A. Ini invoice date.
Kemudian kita bisa set value type-nya. Di sini kita set sebagai integer semua karena rentangnya untuk hari hanya 1 sampai 31, bulan 1 sampai 12 dan tahun udah lebih sampai jutaan lah. Kita set integer. Setelah selesai, kita juga lakukan perhitungan subtotal ya. Subtotal dimana calculationnya subtotal itu adalah price dikali quantity, berarti A dikali B. Yang menjadi A adalah price, yang menjadi B adalah quantity. Tipe datanya kita set double ya. Boolean tidak ada ya. Date integer. Klik OK. Terus kita preview quick launch. Nah, di sini langsung muncul field baru yang kita buat, hari, bulan, tahun, subtotal ya. Jadi hari ini diambil tanggalnya, kan tadi formatnya month, day, year. Terus ini 1 12 2009 sudah pecah. Quantity kali price ya, 7 kali 12 ini subtotalnya. Kemudian di sini 6,8 kali 12. Ini sepertinya ada angka di belakang koma yang tersembunyi. 81. Terus kita close. Ini sedang berproses. Kalau mau di stop, kita bisa klik stop di sini. Kita coba lihat lagi edit. Ini value type-nya. Coba kita pakai number. Preview, quick launch. Close. Stop. Nah, setelah selesai, kita ini sudah sesuai ya. Lalu setelah transformasi, kita coba masukkan ke dalam tabel ya, tabel yang sudah kita siapkan tadi, fakta penjualan, outputnya adalah tabel output ya, tabel output. Di sini teman-teman klik hop tabel output, kita edit, kita simpan namanya, simpan ke fakta penjualan misalnya. Nah, di sini kita harus pilih koneksi. Nah, karena kita belum men-setup koneksi database sebelumnya, kita tekan OK. Sebentar ya, cancel dulu. Kita buat koneksi database. Koneksi database-nya, teman-teman bisa masuk di tab View ya, Database Connection, klik kanan New. Klik kanan New, kemudian kita pilih MySQL, kemudian kita kasih nama koneksinya database lokal, hostname-nya localhost, database-nya yang tadi saya siapkan, kita lihat lagi ya. Nama database-nya latihan_data_warehouse, tabelnya fakta penjualan. Latihan_data_warehouse. Username-nya karena ini lokal, root, password, terus kita tes. Nah, berhasil. Nah, di sini ada kondisi ketika teman-teman pertama kali menginstall PHP Pentaho Data Integration, itu MySQL-nya library konektornya belum terinstall gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu menginstal yang namanya MySQL connector .java.jar-nya. Ya, sebentar saya akan coba berikan panduan untuk mendownloadnya, linknya. Kita klik OK. Kita sudah buat koneksi ya. Saya coba ambilkan linknya. Oke, untuk link mendownload konektor itu ada di https
dev.mysql.com downloads konektor -j garing. Ini kita copy, ini kita coba download ya bersama. Nah, di sini teman-teman download, pilih operating sistemnya platform independen. Ya, teman-teman pilih platform independen. Kemudian kita download yang zip. Download yang zip. No thanks, just start my download gitu aja. Klik. Kita taruh tadi di latihan MySQL Connector Java ya. Save. Nah, di save, terus kita buka foldernya. Klik kanan, ekstrak. Kemudian ini MySQL Connector Java ini kita copy, kita paste di folder libnya Pentaho. Kalau saya di Pentaho lib ya. Nah, di sini teman-teman paste. Karena saya sudah paste sebelumnya, jadi bisa di replace gitu. Teman-teman tinggal paste di sini. Setelah paste, jangan lupa untuk merestart Pentaho-nya. Nah, karena saya sudah berproses sebelumnya, jadi saya tidak perlu restart lagi. Nah, kita lanjut lagi untuk menyimpan data pada tabel output ya. Edit di sini, simpan data ke tabel fakta penjualan. Itu nama stepnya. Kemudian koneksinya saya pilih database lokal. Ini karena saya tidak ada menambahkan skema ya sebelumnya, jadi database langsung ke tabel. Nah, di sini muncul langsung koneksinya. Nah, kita pilih tabelnya yang tadi fakta penjualan. Ini untuk commit size ini adalah setiap berapa baris kita langsung simpan ke database gitu. Terus ini trunket table, kalau kita mau memasukkan langsung ditrunket dulu datanya atau dikosongkan. Nah, di sini kita mau pastikan database fieldnya dengan stream field atau field yang sudah kita buat sebelumnya ditransformasi. Jadi kita untuk membuat ya lebih aman gitu ya, kita set aja specify database field seperti ini. Jadi kita bisa cocokkan dia akan masuk kemana. Terus kita get fields. Nah, ini langsung di mapping sesuai dengan nama. Ini tabel field, ini tabel kita di database. Stream field ini yang kita akan hasil dari transformasi kita ini. Invoice, stock code, description, quantity sudah disesuaikan. Nah, seandainya teman-teman belum punya strukturnya, kita bisa dapatkan DDL-nya atau code SQL-nya. Kita klik di sini. Nah, ini karena saya perlu mengubah datanya seperti ini, di alter dia langsung memberikan rekomendasi perintah-perintah DDL-nya. Ini kalau kondisi teman-teman belum buat fieldnya gitu. Bisa dibuat dari sini datanya. Apa struktur-struktur kolom-kolomnya dari hasil streaming kita ini. Nah, kalau saya sudah menyiapkan tabelnya, saya tidak akan eksekusi SQL di sini. Kalau teman-teman mau eksekusi, ini tinggal di klik execute, maka dia akan langsung mengeksekusi ini ke DDL-nya. Kemudian setelah database field sudah ditentukan seperti ini, kemudian saya masuk ke main option. Use batch update for inserts. Ini kita pakai batch sekaligus ya. Dia akan melakukan proses batch. Dikumpulkan dulu, lalu di eksekusi, tidak langsung satu persatu. Kemudian return auto generate key. Ini untuk menentukan, memberitahu pada proses di step ini bahwa ada key yang kita gunakan untuk auto generate, yaitu ID. Nah, di sini kan tadi saya siapkan yang auto increment itu ID ini ya. Ya. Terus setelah selesai kita bisa klik OK. Nah, ini sudah jadi tahapan kita dari input, transformasi, kemudian simpan data ke penjualan. Nah, untuk mengeksekusinya kita bisa klik run. Klik run. Ini dibiarkan saja semuanya, terus kita proses run. Nah, kita perlu save dulu. Nah, karena saya tadi belum Ctrl S, jadi dia menawarkan, do you want to save transformation now? Yes. Ini akan diproses terus. Ini menunjukkan dia sedang berjalan. Kalau kita klik,
Ini statusnya akan muncul output berapa, kemudian speednya berapa, time sudah berapa dihabiskan. Di bagian logging muncul berapa yang sudah masuk. Kalau ini sudah terlihat terkomit 50.000, 100.000 gitu ya. Sambil berproses ini kita bisa lihat di tabel ya. Kita klik kanan, open tabel. Nah, ini datanya sudah masuk teman-teman. Ini sudah masuk datanya semua. Ini adalah contoh proses sederhana. Oh, kuartilnya belum saya buat ya. Ada yang ketinggalan di kuartil. Kita biarkan prosesnya selesai terlebih dahulu. Jadi ada yang tertinggal tadi transformasi, yaitu kuartil. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Kita bisa stop prosesnya. Jadi dia berhenti. Sudah selesai. Nah, karena kita ada kesalahan tadi, kita tentunya harus mengulang kembali. Jadi kita bisa klik kanan untuk mengosongkan, kita klik kanan. Ini pakai Squelog ya teman-teman ya, GUI-nya. Kita pakai truncate table. Jadi kita kosongkan. Terus kita refresh, udah kosong. Kita masuk di sini, edit. Kita ketinggalan yang namanya kuartil ya. Kuartil itu kita bisa pilih kuartilnya. Kuartil dia ada di quarter of date A ya. Ini kuartil, ini kuarter 4 bulan ya. Jadi ini kadang-kadang beberapa bisnis itu melakukan evaluasi setiap 4 bulan sekali. Ini kuarter ya. Kita bisa lihat dalam setahun ada 4 kuarter. Nantinya kita ambil invoice date, fieldnya B tidak perlu, ini adalah integer teman-teman ya. Kita coba klik OK. Sebelum diproses kita klik kanan preview dulu, quick launch. Ini kuartilnya ya. Terus kita stop karena kan dia bulan 12, kuartilnya 4. Stop. Nah, setelah selesai kita perlu setup lagi di sini untuk database fieldnya. Add new, kuartil sudah ditambah baru ya. Terus main option ID. Dan kita tambahkan kuartil di sini. Klik OK, dan kita pastikan datanya masih kosong di sini. Kosong ya, teman-teman. Terus kita run. Nah, ini statusnya ya teman-teman ya. Oke, jadi semua proses sudah finish, ditandai dengan centang-centang seperti ini. Ini menandakan seluruh data dari CSV ini sudah berhasil ditransform dan dimasukkan ke tabel fakta penjualan. Kita lihat datanya di sini, open table. Sebentar, kita refresh. Nah, ini data yang sudah masuk, teman-teman. Semuanya totalnya ada 525.000 data, baris data. Nah, jadi
Demikian contoh sederhana proses ekstrak transform load dari file input CSV, kemudian transformasi kita di Pentaho menggunakan step kalkulator, kemudian disimpan pada tabel fakta penjualan. Jadi demikian dulu untuk video pembelajaran kita proses ETL kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.